Okay, students. Hello, boys and girls. Welcome back to my class in English. Today, that we are going to discuss about our new material. This is about if and main clause, or we say conditional sentences, atau dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. And of course, this is for 12th grade. Ini teacher me. So, we go to the explanations. Ketika nanti saya bilang if and main clause, berarti nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. Kemudian akan saya jelaskan beberapa fungsi dari if and main clause itu sendiri. Kita lanjut. Nah, sebelum kita ke penjelasan, maka saya akan bertanya, clause. What is clause? Clause is a sentence consists of subject and then the verb. Nah, clause atau kita kenal dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan klausa. Klausa apa? Klausa adalah sebuah kalimat yang terdiri dari subject and verb. Ya. Subject dan verb ini ketika digabung menjadi satu, maka dia disebut dengan clause atau kita kenal dengan klausa dalam bahasa Indonesia. Nah, subject and verb. Do you know about subject? What is subject? Kita remind. Subjek ketika berupa pronoun, maka kita akan membahas tentang I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, benda. Nah, ini kalau subjeknya berupa pronoun atau berupa kata ganti. Kita singkat dengan Ayu, Dewi, he, she, it. Ayu, Dewi, she, it. Nah, masih ingat ya? Atau subjek sendiri tidak berupa pronoun, boleh jadi itu adalah nama orang atau nama sebuah benda. Itu kalau dia letaknya di depan, maka dia disebut dengan subjek. Oke, kita masuk ke verb. Verb. Apa itu verb? Ada yang masih ingat? Nah, when I say about verb, so we say about regular verb and irregular verb. Nah, berarti verb itu dibagi menjadi dua. Ada kata kerja yang beraturan, kita kenal dengan regular verb. Ada yang kita kenal dengan irregular verb, atau kata kerja yang tidak beraturan. Yang seperti apa kata kerja beraturan? Nah, disebut kata kerja beraturan karena di sini ketika dia kata kerja ke satu, ketika mau berubah menjadi kata kerja kedua dan ketiga, maka penambahannya hanya ed saja. Contohnya adalah ada kata play, kemudian menjadi played, ada ed-nya, ada played. Nah, ini dinamakan dengan regular verb. Nah, semua kata kerja yang perubahannya dengan ed, ya, seperti contoh itu, maka dia dinamakan dengan regular verb atau kata kerja beraturan. Beda dengan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, seperti contoh eat, ate, eaten. Nah, itu tidak berubah, maka dia dinamakan dengan irregular verb. Kenapa? Karena perubahannya dia tidak sama atau sering berubah-ubah. Nah, bisa dicek di bagian contoh kata kerja di bagian kamus, itu ada beberapa contoh yang sangat banyak perbedaan antara regular dan irregular verb. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, so hari ini kita belajar tentang if and main clause atau conditional sentence, atau kita kenal dengan kalimat bersyarat, atau boleh kita bilang dengan kalimat pengandaian. Nah, bagaimana patternnya atau rumusnya? Nah, dinamakan dengan if clause. Maksudnya adalah if clause and main clause, begitu ya kalau dipanjangkan. If clause adalah kalimat di mana kalimat subject and verb-nya, karena clause, dia didahului dengan kata if. If, subject, and then verb, ya, klausa ya, subject, verb, didahului dengan if. Bisa jadi ada penambahan objek kalau memang kalimat itu adalah ada objeknya. Kemudian kita masuk ke main clause. Nah, apa yang main clause? Berarti tidak ada if-nya ya, karena tidak ada kata if di sana. If clause and main clause. Main clause di sini bagaimana?
adalah hanya berupa subjek. Kata bantu di sini saya mencontohkan adalah will, atau akan menjadi would, atau akan menjadi would have. Kemudian digabung dengan verb. Ada lagi digabung dengan objek kalau memang dia membutuhkan objek. Nah, ini contoh secara umum. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, apalagi if and when clause, atau kita kenal dengan conditional sentences, atau kalimat bersyarat, atau dari judul tadi kita bisa bilang dengan kalimat pengandaian. Nah, patternnya dibagi menjadi 3. Ada yang type 1, type 2, and type 3. Bedanya di masing-masing tipe adalah hanya pada kata kerja yang digunakan. Kalau type 1, maka setelah subjek, if subjeknya dia berupa verb 1, diikuti dengan main clause berupa subjek kemudian will, verb 1 juga. Type 2 bagaimana? Karena dia type 2, maka dia menggunakan verbnya verb kedua, will-nya berubah menjadi would. Type ketiga, had, verb 3, karena dia butuh kata kerja ketiga, maka dia didahului dengan had. Kemudian main clause-nya adalah would have, verb 3. Nah, karena ini masih pattern, mungkin masih belum kita aplikasikan secara lebih lanjut ya. Kita masuk ke contoh. Example, if I have much money, I will visit Seattle with my family. Nah, contoh di sini adalah jika saya memiliki banyak uang, saya akan mengunjungi Seattle, ya, negara yang sudah kita bahas di video sebelumnya, with my family. Jika saya punya uang banyak, saya akan mengunjungi Seattle dengan keluarga saya. Nah, ini masuk ke type keberapa? Sudah tahu? If masuk ke if clause tentu saja, karena ada kata if-nya. If I have much money, kira-kira kata kerja yang digunakan adalah kata kerja keberapa? Have, kata kerja ya, kata kerja ke-1. Maka di sini adalah type 1. Ketika di sini type 1, maka main clause-nya harus berupa bentuk ke-1 juga, yaitu berupa will. I will visit Seattle with my family. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya dalam bab ini kita tidak dulu belajar tentang merubah type 1, kedua, dan ketiga. Mungkin kita belajarnya setelah ini. Tapi saya akan mengenalkan kalian tentang fungsi-fungsi dari if dan main clause ini sendiri. Jadi nanti kenapa kita mempelajari tentang if dan main clause? Rumusnya sudah ada, kita fokus ke type 1 aja dulu, verb 1. Kemudian kata bantunya berupa bentuk ke-1 juga. Tetapi nanti ketika kita sudah membuat kalimat seperti ini, nanti arahnya adalah kita belajar tentang fungsinya dulu. Nah, contoh fungsi if clause functions. Jadi fungsi-fungsi dari if clause itu sendiri. Ya, yang pertama adalah to show a reminder. Nah, menunjukkan tentang pengingat saja, ingatkan. Kemudian yang kedua adalah to show suggestions, menunjukkan sebuah saran, ya. Kemudian yang ketiga adalah to show an imperative, menunjukkan perintah. To show a general truth, sebuah kebenaran. Dan terakhir adalah to show a dream, menunjukkan sebuah mimpi atau keinginan. Ya, ini kita kenal dulu aja sebelum kita masuk nanti ke materi selanjutnya adalah tentang merubah type 1, kedua, dan ketiga. Kita kenal dulu fungsi-fungsinya. Masing-masing fungsi ada 5. Lanjut. Nah, example di sini, contoh yang sudah saya buat tadi, ya. Tadi, example, if I have much money, I will visit Seattle with my family. Kira-kira contoh yang saya buat seperti itu masuk pada fungsi if clause yang mana? Nah, saya bacakan kembali. If I have much money, I will visit Seattle with my family. Kira-kira dia masuk fungsi yang mana? Apakah dia to show a reminder? Apakah to show a suggestion? Ataukah to show an imperative? To show a general truth? Atau terakhir to show a dream? Kira-kira kalau kamu membaca kalimat yang seperti itu, maka dia masuk ke bagian fungsi yang mana? Jika saya punya uang, maka saya akan mengunjungi Seattle with my family. Nah, iya.
show a dream. Ya, menunjukkan sebuah mimpi. Kenapa? Karena dia memiliki sebuah mimpi. Jika saya punya uang, nah mimpinya kalau dia punya uang, maka mimpi yang terwujud adalah saya akan mengunjungi Seattle yang ada di negara luar dengan keluarga saya. Nah, mimpi itu akan terwujud kalau dia memiliki uang, gitu ya. Nah, itu adalah contoh to show a dream. Bagaimana ketika kita membuat if clause dengan rumus yang type 1 dulu ya. Type 1 dulu artinya kita menggunakan if clause yang type 1, yaitu if, kemudian subject, verb 1, object, kemudian main clause-nya adalah subject, kata bantu ke 1, verbnya verb ke 1, dan objek kalau ada. Kita lanjut. Nah, let's practice. Nah, lihat di sini saya memberi contoh 4 contoh, di mana di sini masing-masing adalah contoh dari if clause function-nya. Yang pertama, if you want to go to Seattle, you have to save much money all day long. Nah, ini adalah contoh di bagian to show a reminder. Ada yang tahu artinya? If you want to go to Seattle, jika kamu ingin pergi ke Seattle, ya negara sebelah, you have to save much money all day long. Kamu harus menyimpan banyak uang sepanjang hari. Ini adalah sebuah reminder, pengingat. Maka diingatkan kalau kamu memang mau ke Seattle, maka harus menyimpan uang, begitu. Ya, bisa dipahami? Yang kedua adalah if you want to go to Seattle, why don't you stop spending your money for shopping? Ini adalah sebuah suggestion, saran. Tapi sarannya di sini berupa kalimat. Jika kamu ingin pergi ke Seattle, kenapa kamu tidak berhenti menghabiskan uang kamu untuk berbelanja? Yes, ini adalah sebuah suggestion ya. Kenapa kamu tidak berhenti menghabiskan uang untuk berbelanja? Ini adalah suggestion. Next, kita masuk imperatif. Imperatif di sini adalah perintah. Perintahnya bisa negatif, bisa positif. Kalau positif berarti dia menyuruh, misalkan buka pintu, maka saya akan bilang open the door. Itu adalah contoh imperatif yang positif. Kalau negatif adalah don't open the door, jangan buka pintu. Contoh sederhana berupa imperatif. Maka ketika saya gabungkan dengan kalimat if clause masuk ke functions to show an imperative, maka saya akan membuat contoh berupa if you want to go to Seattle, stop shopping. Oke, bisa dipahami ya. Next, kita masuk ke to show a general truth, atau dia menunjukkan sebuah kebenaran. If you save your much money, going to Seattle will be true. Ya, jika kamu menyimpan uang kamu yang banyak, nah pergi ke Seattle adalah sebuah mimpi yang benar. Artinya dia akan pergi ke Seattle itu adalah wujud yang nyata karena dia sudah menyimpan banyak uang. Nah, ini adalah beberapa contoh atau kali ini yang kita pelajari tentang fungsi-fungsi dari if clause sebelum kita masuk ke dalam beberapa type-nya, yaitu type 1, type 2, and type 3. Kita belajar tentang beberapa fungsi. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut di materi di buku paket. Oke, sekarang kita lanjut pengayaan. Apakah kalian sudah bisa memahami tentang fungsi-fungsi dari if clause atau if clause functions? Kelima fungsi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian practice dialog, di mana nanti kita praktisnya adalah silakan membaca dulu dialognya, kemudian analyze, silakan analisis kira-kira dialog yang saya sediakan nanti atau yang kalian baca nanti masuk ke fungsi yang apa dari fungsi kelima fungsi yang sudah saya jelaskan tadi ya, jadi pengayaan saja. Nah, practice the dialogue. Read and practice the dialogue below with your friend. Pay attention to the use of if clause. Nah, karena
di sini kita mengerjakan dari rumah, jadi kita adalah without friends, jadi silakan kerjakan mandiri. Saya bacakan bantu dialog 1. Dialog 1, it is about it is between father and son. Ya, jadi ada ayah dan anaknya sedang melakukan sebuah conversation. Father, dia bilang, exam is around the corner. It is about time to go back to your study. And then the son bilangnya, okay dad. Father bilang kembali, if you want to pass the exam, you have to study harder. Thanks dad. Nah, dari kalimat conversation yang sudah tersedia atau yang sudah saya baca ini, kira-kira kalimat if clause-nya yang mana? Ada di bagian father kah atau di bagian son? Ya, betul, ada di bagian father. If you want to pass the exam, you have to study harder. Nah, caranya nanti silakan tulis kembali, kemudian tulis. Setelah kamu tulis, nanti kamu analyze kira-kira kalimat tersebut masuk di fungsi if clause yang apa. Apakah di reminder, apakah di suggestions, apakah di imperatifnya, atau yang lain-lain. Fungsi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Next, kita masuk ke dialog 2. Nah, dialog 2 di sini adalah between Della and Amy. Singkat ya. Where can I get inexpensive, good quality shoes? Where can I get inexpensive, good quality shoes? Nah, di mana saya dapat mendapatkan sepatu yang kualitasnya bagus tapi harganya tidak mahal? Maka si Amy menjawab, if you want a good price, why don't you go to the factory outlet? Nah, mana yang termasuk kalimat if clause? Tulis kembali. Kemudian silakan tulis juga atau analisis fungsinya apa. Dari kelima yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira masuk yang di mana? Next, kita masuk ke dialog 3. Between Mr. Lukman and Nyoman. Saya bacakan, if you want to be the chair of OSIS, over a good program to improve the school environment. Sure, I will. Namanya bilang begitu. Maka sudah jelas di bagian if clause adalah di bagian Mr. Lukman. Silakan ketika sudah menemukan analyze, kira-kira masuknya di function apa dari if clause-nya itu. Next, kita masuk ke dialog 4. Mom and Etty. If you don't put some cherries on it, your cake will look pale and dull. Nah, yes, you are right. A cherry or two will help with the appearance. Nah, dimana kira-kira masuk di if clause-nya, kemudian analyze, kira-kira masuk di fungsi apa. Dialog 5, Joko and Edwin. If I am elected president, I will waive taxes for poor people. Si Edwin bilangnya, I wish you all the best. Kira-kira if clause-nya mana? Silakan analyze, kira-kira if-nya masuk di fungsi apa. Gitu ya. Nah, untuk tugas kali ini, saya hanya mau meminta untuk hasil pengayaan dari kalian semuanya setelah materi saya tentang if and when clause. Hanya saja kita hanya belajar tentang fungsinya saja. Jadi tugasnya adalah 1, silakan tulis dialognya, masing-masing dialog. Dialog 1, 2, 3, and then 4, 5, 5 dialog. Silakan tulis kembali. Diartikan jika memang itu perlu, silakan diartikan, tulis. Kemudian tentukan mana termasuk if clause atau mana masuk if clause sentence-nya, itu yang mana, tulis fungsinya. Begitu ya. Kalau sudah, silakan membuat audio, silakan rekam dialog 1 until dialog 5. Kemudian direkam dan kirimkan ke saya. Oke, bisa dipahami? Saya ulang. Tugasnya adalah rewrite, tulis kembali dialog 1, dialog 2, dialog 3, dialog 4 and 5.
Kemudian tentukan mana termasuk if clause. Oke. Satu, tulis kembali. Dua, tentukan mana if clause. Kemudian ketiga, tentukan juga fungsinya apa. Kira-kira kalau sudah menemukan if clause-nya apa, silakan ditulis. Yang terakhir adalah membuat audionya. Jadi baca dialog 1 sampai dengan dialog 5, silakan dibaca, direkam dan dikirimkan ke saya. Oke. Hari ini untuk tugas materi untuk if clause functions. Oke, that's all for today. Good luck. Jika ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke nomor saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.